Ya. Berikut ini Bu Yo akan menjelaskan mengenai unsur dan struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tempat dan tanggal penulisan. Yang Anda ingat adalah bulan harus ditulis menggunakan huruf dan tidak disertai titik. Yang kedua dan ketiga, lampiran dan hal, karena ini berurutan maka titik duanya tak harus simetris. Berikutnya tentang alamat yang dituju. Nanti coba kalian lihat di Webi bagaimana menulis alamat jika ada gelar di depan nama. Kemudian alamatnya ditulis lengkap sampai batas kota, jadi tidak boleh di tempat. Ini adalah salam pembuka. Dan berikutnya paragraf pembuka. Ada 3 sumber. Yang pertama itu melalui iklan. Anda sudah pernah latihan bagaimana menulis harian Jawa Pos. Harian itu bukan nama koran, maka ditulis huruf kecil, nama hariannya baru huruf kapital. Yang kedua itu berdasarkan informasi seseorang. Kalau informasi itu dari orang yang penting, Anda boleh menyebutkan berdasarkan informasi Bapak titik-titik bahwa perusahaan titik-titik membutuhkan titik-titik dan seterusnya. Itu informasi. Yang ketiga adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri artinya Anda mencoba untuk melamar di perusahaan atau di lembaga tertentu atas inisiatif Anda. Nah, cara menulisnya bagaimana Anda nanti bisa membaca dari buku BKS. Dan yang ketiga adalah paragraf inti. Paragraf inti itu terdiri atas identitas diri. Ini pernah kita pelajari waktu Anda membuat daftar riwayat hidup. Identitas diri itu apa saja? Itu sifatnya tidak mutlak. Anda bisa menambahkan, bisa mengurangi jika memang tidak diperlukan. Yang kedua adalah paragraf kualitas diri pelamar. Jadi Anda di sini membuat paragraf yang berisi kualitas diri Anda. Anda ingat pada waktu itu Anda membuat daftar riwayat hidup atau yang disebut dengan kurikulum vitae. Tidak semua harus ditulis di sini. Yang di sini adalah yang dominan. Yang dominan mencerminkan kualitas terbaikmu dalam berbagai sisi, tapi yang dominan saja. Ya. Setelah tadi Anda menuliskan lampiran, mungkin lampirannya itu ada 15 nomor, mungkin ada 20 nomor. Penomoran ini sangat membantu Anda ketika menulis lampiran di sini. Karena lampiran di sini itu berisi berapa lembar. Nah, kalau Anda menulis di sini 20 lembar, berapa ini tergantung Anda menulisnya. Jika ditulis itu 1 atau 2 kata, maka ditulis menggunakan huruf. Misalnya 20 lembar. 10 lembar. Tapi jika ditulis itu dibaca itu ternyata lebih dari 2 kata, misalnya 24, maka Anda menulisnya 24 seperti ini. Jadi mengapa lampiran menggunakan penomoran? Supaya Anda tahu pasti jumlahnya, sehingga Anda bisa menulis di sini dengan tepat. Bu, boleh tidak menulis satu berkas atau satu bundle? Ini tidak disarankan. Mengapa? Karena penerima surat tidak tahu jumlahnya berapa. Nanti ada yang tercecer atau tidak. Jadi kita akan mudah mengetahui berapa jumlahnya untuk gunakan lembar. Satu lampiran dihitung 1, misalnya transkrip nilai walaupun jumlahnya 3 lembar tetap dihitung 1. Jadi ada berapa item yang Anda lampirkan. Baik, terima kasih.